Halo teman-teman, kita balik lagi. Kita coba melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin baru bagian halaman yang read Quran ya. Sekarang kita coba gabungin dia jadi seperti yang di tampilan ini ya teman-teman. Seperti di desainnya. Jadi kita bikin beberapa menu di sebelah kiri, kemudian kita tampilkan yang halaman kemarin ya, read Qurannya. Oke, langsung aja teman-teman bisa running project teman-teman yang kemarin. Ini kita close dulu teman-teman. Kemarin kita udah bikin ya untuk bagian kliknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian indeks. Nah, di bagian indeks ini mungkin di pages kita bikin dashboard ya. Layout saja. Di sini kita bikin layoutnya index.js, kemudian kita buat komponen namanya layouts. Oke, kemudian layoutnya kita simpan dulu. Layoutnya kita taruh di sini ya. Kita ganti. Oke, yang ini kita hapus. Oke, sekarang harusnya tampilannya seperti ini ya teman-teman, kosong. Karena kita udah merubah untuk bagian awalnya di halaman depannya menampilkan yang bagian layouts. Oke, sekarang di bagian layouts kita coba sesuaikan dengan desain yang ada ya. Jadi kita pisah dulu sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan itu ya satu halaman yang kemarin kita buat ya teman-teman. Kita buat di sini kita buat di sini dia kita jadikan tingginya screen, kemudian lebarnya full ya. Kemudian kita coba bikin backgroundnya dulu biar terlihat untuk dimensinya seberapa. Oke, udah ya, sesuai ya, sebesar itu. Kemudian kita bikin desainnya full ya teman-teman, tidak ada padding. Kita bikin dia flex, kemudian kita bikin bagian sebelah kanan ya, left section, menus. Kita buat nanti menunya ada 3, ada read Quran. Kita coba bikin dulu. Kemudian ada bookmarks, sama ada setting. Seperti itu ya. Terus di sini kita bikin backgroundnya kemarin kita bikin pakai til ya. Kita pakai basis yang (190). Coba kita lihat ya, mungkin kurang lebar sedikit ya.
Kita coba cari lagi. Mungkin 25% dari lebarnya ya. Terlalu besar ya teman-teman. Kita kecilin aja di 1,3. Masih terlalu lebih besar ya. Di 20% ya, mungkin yang lebih better ya. Kemudian ini kita hapus saja teman-teman. Kita udah tahu lebarnya. Kemudian kita coba buat di bagian sini, bagian atas itu ada logo sama ada namanya ya. Oke, kita buat dulu. Ini bagian kirinya jadi flex directionnya adalah flex column, biar dia ke bawah. Kemudian tingginya ke atas itu sekitar 24 kali ya. 16 ya, sekitar segitu. Kita buat margin topnya 16 ya teman-teman. Sorry, biar backgroundnya tidak ikut, harusnya kita jadikan dia padding saja ya. Kemudian padding kanan kirinya kita bikin mungkin sama ya. Oke, kita coba cari logonya dulu teman-teman di flat icon. Mungkin ini ya. Kita download dulu. Oke, udah selesai. Kita copy ke halaman public projectnya ya, di sini. Kita ganti namanya jadi logo. Oke, kita tampilkan image. Search-nya namanya logo. Width-nya kita set 50, height-nya 50. Simpan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba bikin dia punya background, bisa kali ya. Kita coba buat dulu. Kita cut, kita buat wrappingnya si gambarnya ya. Kita bikin background white, simpan. Kemudian W nya kita W max, jadi dia mengikuti maksimum kontennya ya. Kemudian kita bikin paddingnya mungkin 2. Kemudian kita kasih dia roundednya LG. Nah, mungkin lebih gede lagi ya, roundednya 2XL. Nah, biar lebih terlihat rounded gitu ya. Kemudian kita jadikan dia di tengah ya teman-teman. Kita butuh jadikan dia di tengah di parentnya, justify nya center. Oke, karena ini kolom jadi dia kebalik ya. Kalau justify center itu dia ke bawah gini, di tengah-tengah antar bawah sini. Kemudian kalau mau di tengah untuk kanan kirinya berarti pakai items.
Oke. Selanjutnya kita buat namanya ya. Namanya di sini kita ganti dia. Ini kan background ya. Kita buat di sini, tandain ya, logo section. Oke, di sini kita buat lagi dia H3, misal seperti itu ya. Quran app gitu ya. Simpan. Oke, sekarang kita kasih dia class name, teksnya warna putih. Oke ya. Kemudian kita jadikan dia font bold. Oke, kemudian kita jadikan dia ukurannya lebih besar ya. Kita jadikan 60. Terlalu besar teman-teman. 4. Ya, mungkin segini cukup ya. Kalau udah, kita kasih margin topnya 2 biar tidak terlalu mepet ya. Selanjutnya ini udah jadi ya teman-teman. Untuk bagian logo kita wrapping dia. Kita jadikan dia komponen sendiri ya. Logo section return, kita taruh di sini ya. Simpan. Oke, udah teman-teman. Sekarang kita buat yang bagian listnya ya, yang bagian ini. Oke, sekarang kita cek dulu ini ke sini batasnya sekitar 32 ya. Kita buat dia punya batas di 32. Kita buat di sini aja, berarti div class name-nya margin buttonnya 32 itu ini 8 ya. Oke. Sekarang kita bikin di sini menu section. Menu sectionnya kita buat div class name kita lihat dulu backgroundnya full, hanya kita jadikan dia setengah. Kurang lebih segitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan untuk itemnya ya. Kita coba buat itemnya read. Kita ambilin aja teman-teman, read Quran. Kita buat dia jadi konstanta aja teman-teman, jadi variabel aja. Menus Oke, terus di sini kita looping si menunya ini ya. Returnnya si ini tadi, elemen yang mau kita buat. Sini kita kasih menu, nama menunya ya.
Udah, sementara seperti ini dulu. Kita coba bikin dia punya backgroundnya putih ya, biar kelihatan dulu. Height-nya, tingginya 36 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita jadikan 10 aja. Oke. Kemudian kita jadikan dia flex column yang punya spacing, jadi jarak antar komponennya, itemnya itu kita buat 10 atas bawahnya. Kemudian ini kita jadikan dia flex juga. Terus justify-nya kita jadikan dia di tengah ya teman-teman. Oke, dia udah benar-benar di tengah. Kemudian ini harusnya dia ada di tengah sini ya. Kita jadikan ini half full ya. Simpan, kita lihat. Oke, dia jadi ke bawah sampai bawah. Kemudian ini karena dia flex column, jadi kita bikin dia ke tengah pakai justify center. Oke, dia akan di tengah. Selanjutnya kita bikin margin buttonnya sekitar 16 ya. Oke, selesai. Yang ini tinggal kita hapus backgroundnya untuk penanda tadi, rapikan. Kemudian untuk itemnya kita kasih teksnya white, warna putih ya. Itu gak kelihatan karena kita kasih penanda di sini. Ini kita hapus teman-teman. Oke, teksnya kita perbaiki lagi. Teksnya kita gedein sekitar 48 mungkin ya. Terlalu besar teman-teman. XL ya, segini cukup. Fontnya kita jadikan semi bold. Nah, sip ya teman-teman. Nanti kalau dia di hover, kita bikin dia punya border kali ya. Border colornya warna putih kali. Nah, kalau di hover seperti itu ya, jadi berwarna putih. Kemudian kita buat juga kalau dia di hover jadi rounded ya, LG. Nah, oke. Selanjutnya kita menyesuaikan lagi. Yang di bawah ada quick surah and ayat finder. Kita buat di bagian bawah ya teman-teman. Ini kita pisahin sendiri, bikin komponen lagi, function menulis. Dia butuh props ya. Kita buat seperti ini, rapikan, kita taruh di sini sebagai komponen. Kemudian kita kirim propsnya dia, simpan. Oke, masih aman ya teman-teman. Sekarang kita buat dia on click dulu teman-teman. Yang si ini ya, kita kasih dia key ya, agar tidak error. Key-nya adalah index. Kemudian di bawah sini, di atas sini kita kasih dia on click. Kalau diklik kita tampilkan
menunya aja. Menu apa yang diklik? Simpan. Kita lihat, kita inspect dulu. Ini error yang nggak ada key tadi ya teman-teman. Kalau kita refresh harusnya udah nggak ada error. Diklik, read Quran, bookmark, dan setting. Oke ya, sejauh ini aman. Ini kita pindahin ke samping kiri. Sudah. Kemudian kita buat yang bagian bawahnya lagi ya. Quick search. Ya, menu list section, menu section gitu aja, kita samain. Di sini kita bikin dia ada text field ya, input. Tipenya teks ya teman-teman, kita simpan dulu. Kita lihat ada di bawah. Kemudian di sini kita bikin lihat backgroundnya dulu ya teman-teman. Kita kasih penanda, tingginya sekitar 40 kali ya. Kecil sekali kayaknya teman-teman. Kita jadikan 176. Fullin, full. Mungkin terlalu tinggi ya ini, 32 masih terlalu tinggi. Di 20 ya, cukup lah ya segitu. Kemudian kita jadikan dia flex, justify center, itemsnya juga center. Jadi kita posisikan dia benar-benar di tengah ya. Setelah itu kita kasih full dia W-nya, jadi biar mengikuti ini panjang dari si bagian section ini. Kita kasih margin buttonnya sekitar 4 ya, biar tidak terlalu mepet di bawah. Kemudian yang ini kita hapus ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal buat dia rounded. Oke, kemudian kita atur tingginya sekitar 10 ya. Cukup bagus. Oke, sekarang kita buat dia punya paddingnya 4, 2 saja. Nah, ini tidak terlalu mepet ya. Oke, tinggal kita kasih placeholder yang sesuai dengan ini ya. Kita butuh di atasnya ada span ya, sebuah teks gitu yang sebagai label ya. Quick, surah, dan ayat finder. Simpan, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita masih pakai flex row ya, kita ganti ke flex column. Hanya kita hapus dulu teman-teman. Karena span ini inline ya, jadi kita harusnya rubah dia menjadi H5 saja
simpan. Kita lihat kenapa dia belum mau ya. Masih belum bisa teman-teman. Sepertinya ada yang salah. Input kita bungkus di dalam div. Masih sama ya. Flexnya sudah benar, dia jadi kolom ya. Kita coba selesaikan dulu nih, teksnya jadi white, fontnya kita kasih dia normal aja, semedium. Kemudian teksnya kita buat dia sekitar 18 ya, biar tidak terlalu kecil, jadi tetap kelihatan. Kemudian kenapa dia menjadi menumpuk ya? Oh sorry, ada tipu, ini harusnya flex kolom ya. Oke teman-teman, ini udah selesai seperti itu. Kita kasih dia batas ya, kita kasih space Y nya sekitar 8 pixel ya, atas bawah nih. Kemudian ya tinggal kita hapus background penanda tadi, simpan. Oke, udah jadi ya teman-teman. Find ayat itu ya. Bagian ini udah. Kemudian yang ingin kita coba buat, kita coba perbaiki untuk ini ya, bagian menunya. Kita coba kasih border ya, bagian bawahnya, border buttonnya white. Border buttonnya kasih 1 pixel. Nah seperti ini, tapi kita buat dia rounded XL, jadi kita samakan dengan yang ini ya. Oh dia LG bukan XL. Kita rapikan, terus kita simpan. Oke seperti ini ya teman-teman, agar lebih nyaman dilihatnya. Oke sudah. Kemudian ini tergeser ya, harusnya dia di tengah. Kita jadikan dia flex, justify center, itemsnya juga kita jadikan center ya. Sorry, flex kolom. Nah oke, sebelah sini udah aman. Sekarang kita buat yang bagian kanannya ya. Untuk bagian kanan, sebentar, ini left section ya. Ya
Ini bagian kiri udah selesai. Kita buat function sendiri. Quick search. Samain namanya, simpan. Oke, aman. Sekarang kita pisahkan nih. Ini kan bagian kiri nih teman-teman, kita pisahkan, kita buat dia komponen sendiri ya, namanya layouts. Ini kita copy, kita cut, left section.js left section. Dia bakal menampilkan ini, kemudian kita export default si left sectionnya. Nah, ini error karena komponen yang di bawah-bawahnya kita belum pindahkan juga. Kita ikut pindahkan di sini ya teman-teman. Menu error karena kita nggak punya menu ini ya, jadi kita jadikan dia sebagai parameter prop saja di sini teman-teman. Nah, sini udah aman, kita rapikan dulu. Kemudian di sini menunya kita lempar ke left section tadi, yang punyanya si layout ya, ke menu ya, simpan. Oke, aman ya. Kita lanjut ke bagian kanan ya. Oke, yang bagian kanan ini harusnya dia menampilkan halaman yang ada di dalam pages ya, yang bookmark, read Quran dan sebagainya ya. Oke, kita bikin dia kelas dulu, full ya, screen, ini full dan full. Di left section tadi harusnya kita buat juga dia full. Jadi dia mengikuti parentnya yang ini ya. full udah aman. Berarti yang bagian sini kita kasih dia padding sekitar 16 juga ya, kanan kirinya. Coba kita isi tes gitu. Nah, ini ya. Sekarang kita coba children. Apakah bisa teman-teman? Kita rapikan dulu, simpan. Oke, children ini harusnya adalah komponennya ya. Jadi ini kita hapus dulu teman-teman. Harusnya ini adalah komponennya. Misalkan kita bikin read Quran. Di sini namanya read Quran. Iya benar. Kita copy, kita impor. Oke ya, kita rapikan, kita simpan. Kita lihat apakah ada error. Oke, tidak ada error ya, tapi masalahnya dia punya jarak, jadi harusnya kita nggak perlu kasih
padding. Oke, udah ya teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk halaman read Quran. Jadi kita coba untuk beberapa ayat. Oke, bisa aman. Coba kita buat untuk pilihan menunya ini ya. Kita buat pakai kondisi. Kita bikin di sini page gitu ya. Set page. State-nya adalah 0. Oke. Sekarang kita bikin function juga. Kita buat list dari page-nya dulu, cons pages ya, kita taruh di atas sini aja deh, adalah read Quran, kemudian bookmark harusnya ada ya. Kita hapus dulu function ini, kita ke bookmark, kita copy, paste di sini, kemudian kita import, kemudian kita ke setting, kita copy, kita taruh di sini juga. Kita import dulu. Oke, udah ya. Pagesnya ada banyak, ada 1, 2, 3 gitu. Nah, sekarang kita coba ubah si menu ini menjadi sebuah objek ya, name gitu ya, read Quran, kemudian ini juga kita jadikan objek, dia name nya bookmarks, dan ini kita buat dia name nya adalah settings. Kemudian read Qurannya kita taruh di sini ya, kita jadikan page di sini. Kemudian bookmark juga kita jadikan page di sini. Kemudian kita jadikan page juga di sini untuk yang setting ya. Jadi pages ini kita hapus sekarang. Oke, simpan dulu. Kemudian di menu di bagian left section kita lihat sekarang ada error ya, karena kita udah mengubah nilai dari si menunya ya. Kemudian di sini menunya kita udah lempar, dan di mappingnya kita harus ubah ya. Ini sekarang menu punya name ya. Kemudian di sini juga menunya ada name-nya, sesuai dengan objek yang kita buat tadi teman-teman. Oke, sekarang udah aman ya. Ini kita hapus saja errornya. Sekarang kita balik lagi ke index, ke layout. Indexnya kita close ya. Untuk pages itu nilainya adalah ini ya, objek kosong. Kemudian pada saat pertama kali di init, dia pakai ini ya, set page-nya kita pakaikan si menu ke 0 ya, menu pertama. Sorry, ini kita lupa. Rapikan, simpan. Oke.
yang nampil ini ya, karena di sini kita belum ganti. Di sini kita ubah jadi page. Ini kita ganti aja selected page biar nggak bingung namanya. Selected page. Sini kemudian namanya selected page adalah yang page-nya ya. Page-nya adalah komponennya. Simpan, kita rapikan, kemudian simpan. Nah, kita reload, masih aman ya teman-teman. Harusnya selected page awalnya kita biarkan kosong ya. Kita coba dia biarkan kosong dulu. Kita reload. Oke, dia kosong ya teman-teman. Kondisi kosong ini kita bikin dia di tengahnya mungkin ada icon gitu ya. Mungkin logonya aja kita tampilkan teman-teman. Jadi kita cek dulu. Nah, di sini kita tambah menu aja teman-teman. Namanya home, page-nya kita bikin dia div di sini, class name. Kita pisah aja teman-teman. Kita jadikan di bawah sini aja function home return yang tadi ya. Oke, kita tampilkan gambar RC-nya logo PNG, LT-nya logo.png, weight-nya mungkin lebih gede ya. Sini 80, height-nya di 80 juga. Seperti itu ya. Kemudian kita jadikan dia W full, H full, flex, dan kita jadikan dia di tengah ya. Sekarang home-nya kita jadikan dia sebagai komponen si home. Simpan. Sekarang kita lihat, kita reload, aman, tidak ada yang error. Kita jadikan dia sebagai bagian pertama ya. Oke, di bagian sini kita kasih tulisan mungkin H3 ya. Selamat datang. Kita simpan dulu, kita lihat. Oke, kita jadikan dia flexnya flex kolom ya, biar dia ke bawah, atas bawah ya. Kemudian kita kasih spesiesnya sekitar 4 ya, 16 atas bawah. Kemudian ini kita gedein, teksnya sekitar 48 ya, atau 4XL aja. Nah, segini. Fontnya kita bikin dia semi bold atau light saja ya, normal. Begini ya. Sudah, tinggal kita fungsikan ini. Kalau dia diklik, harusnya dia menampilkan halaman yang sesuai ya. Ini home harusnya kita tidak tampilkan ya. Caranya kita lihat di looping si itemnya ya teman-teman. Kita kasih pengecualian. Jadi kalau dia indeksnya tidak sama dengan 0, karena si ini kan di 0 ya,
si home kan di 0 tampilkan, tapi kalau dia 0 maka tidak usah ditampilkan. Tidak sama dengan, sama dengannya 2 kali ya. Udah, ini ada error tadi ya, kita reload. Sekarang menu sectionnya dia butuh key ya, kita ke sini lagi, di sini dia butuh key, kita jadikan div kosong saja, jadikan dia key index ya, simpan, kita reload. Sekarang aman ya teman-teman. Kalau kita wrap dia dengan if ini ya, dan ini kita hapus teman-teman. Tidak mau ya. Nah, kita rapikan, raw function ini kita hapus, kita jadikan dia function biasa. Rapikan. Kita ganti mungkin mapnya ya, jadi for each. Rapikan, simpan. Sekarang tidak nongol, kita balikin saja ya, pakai map. Oke, seperti ini teman-teman, aman ya. Tapi di atas ini sepertinya tuh ada div gitu, makanya saya tadi, jadi ada div kosong kemungkinan. Oh, aman ya, ternyata aman. Jadi kita coba rapikan sedikit biar ini agak ke atas ya. Kita bikin mana ya? Oh ini space Y-nya mungkin 8 ya, biar tidak terlalu tinggi. Oke. Atau kita balikan saja 10, tapi jarak dari sini ke sini mungkin yang kita kurangin ya. Margin dari menu ke logo section ya, margin buttonnya kita kurangin jadi 6. Oke, 4 ya, lebih cukup. Oke, sekarang kita buat si bagian update-nya ya. Kita buat update-nya dengan function ya teman-teman. Kita buat function on handle click menu gitu ya, misalkan. Di sini kita menerima menu biasa, menu gitu. Kemudian kita set selected page-nya menjadi menu ya, atau kita jadikan page aja ya. Menu saja. Jadi dia nanti diklik dari si menu ini, menu section, dari item menunya. Pada saat diklik, nanti dia bakal mengubah nilai dari selected page-nya menjadi menu yang diklik saat ini. Jadi nanti dia bakal menampilkan si page sesuai dengan menu yang dipilih, gitu ya teman-teman.
sekarang kita masukkan si on handle click menunya itu ke left section ya, karena di bagian section yang sebelah kiri itu yang ada menu sectionnya. Oke, kita jadikan dia sebagai props ya. Kemudian di sini juga kita jadikan dia sebagai props. Kemudian on clicknya di sini akan memberikan nilai menu ya. Simpan menu yang didapat dari mapping ini ya. Kemudian di sini kita tinggal ngirimkan propsnya. Simpan. Oke, reload. Kalau diklik error ya. Error kenapa? On handle click menu is not a function. Oke. Sekarang kita harus membuat dia sebagai function yang dipanggil ya, teman-teman. Di sini on handle click. Sorry. Bukan di logo section ya, teman-teman. Harusnya di sini nih. Di menu section ini kita hapus. Nah, kita taruh di menu section. Di sini harusnya kita di menu section ya, teman-teman. Oke. Kalau udah, kemudian kita reload, aman ya. Kalau diklik ternyata masih error ya. Oke, di sini kenapa dia menganggap pagesnya tidak terdefine ya, undefined. Oke, kita coba cek ya, teman-teman. Situ dia. Oke, kita coba konsol log dulu. Menunya yang dipilih apakah udah sesuai ya. Kita reload. Kalau diklik di atas tidak ada ya konsol lognya. Kita lempar seperti ini aja. Simpan. Kemudian ya, mari kita coba. Oke ya, udah sesuai dengan yang kita harapkan ya, teman-teman. Oke, kenapa tadi error? Karena di sini kita langsung memanggil dia ya. Langsung kita panggil functionnya seperti ini. Harusnya kita lempar aja functionnya, kemudian kita manggilnya di sini seperti ini ya. Oke, kita udah nggak perlu konsol log lagi. Simpan. Udah bisa ya, seperti ini. Kita hapus. Oke, teman-teman. Untuk halaman ini udah selesai ya. Untuk bagian ini nanti kita tinggal membuat halaman untuk bookmarknya sama settingnya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Nanti kita ketemu di part selanjutnya ya. See ya.